Ya, salam, selamat malam bagi kita semuanya. Ya, terlebih-lebih saya sapa saudaraku-saudaraku yang ada di Nias maupun yang ada di perantauan. Ya, terima salam saya dalam bahasa Nias, ya Ahobu. Pada saat ini saya memberikan klarifikasi ya terkait dengan video saya semalam. Di mana video tersebut ada yang pro dan ada yang kontra ya. Tapi sebenarnya di dalam video tersebut tidak ada unsur untuk membela siapa-siapa ya. Ada banyak kawan-kawan yang beranggapan bahwa saya membela saudara kita Konrad Sinaga ya. Tetapi saya mau katakan bahwa saya dalam hal ini saya tidak membela siapa-siapa ya. Tidak mungkin saya membela orang lain yang tidak sedarah dengan saya. Tetapi di dalam video itu ya, tolong dipahami agar dimengerti bahwa ya, saya memberikan tanggapan itu tidak sekuras teman-teman yang lain. Tetapi di dalam video itu saya memberikan sebuah narasi yang bisa mencurahkan bisa mencurahkan pemikiran kita agar kita tidak terbawa emosi ya. Saya mau katakan kalau kita sudah ya dibungkus dengan emosi dan tidak sabar dalam menghadapi hal ini, maka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Saya menceritakan bahwa memang saya pernah komunikasi dengan beliau, tetapi kami komunikasi hanya sebatas pertemanan di media sosial ya. Setelah itu ya sampai saat ini pun kami tidak ada komunikasi lagi ya. Bahkan dia sudah blokir saya di Facebook ya. Karena kemarin itu saya sempat memohon bantuan dana kepada beliau ya, karena di sini kita sedang membangun rumah ibadah ya. Kemarin itu memang beliau ini menjanjikan sama saya ya, ternyata ya sampai hari ini tidak pernah nongol ya, dan akhirnya saya juga kena PHP dari saudara kita ini. Nah, terlepas dari situ ya, ada banyak tuduhan-tuduhan kawan-kawan mengenai saya. Ada yang beranggapan ya, seakan-akan saya membela saudara kita ini, tapi ternyata tidak ya. Ada juga yang menuduh saya bahwa jangan-jangan Bapak yang ditelepon oleh Pak Sinaga itu, jangan-jangan pendeta yang dimaksudkan oleh Pak Sinaga itu adalah kamu. Ada itu di chatnya semalam, di kolom komentar di video itu ya, di Facebook. Tetapi saya mau katakan, saya bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan pendeta ya, saya hanya seorang pelayan di gereja ya. Aja dari situlah perkenalan kita. Makanya ya kemarin itu kan saya katakan bahwa perkenalan kita itu sebatas untuk sharing-sharing firman Tuhan, tidak lepas dari situ ya. Walaupun ada ya satu masalah yang dihadapi kemarin, dia pernah cerita sama saya, tapi ya saya tanggapi ya biasa saja ya. Bahkan dulu beliau pernah minta tolong sama saya untuk bisa ya dimediasi dengan yang dia sebutkan itu ya. Tetapi apalah daya saya ya, saya tidak punya jaringan ke sana. Menanggapi hal ini ya, saya mau katakan kita selalu sabar ya.
kita serahkanlah kepada para pemangku kepentingannya. Dan kasus ini sudah dilaporkan ya. Sudah banyak sekali orang yang melaporkan ya. Ada dari HIMNI, ada yang dari Pekanbaru Riau, ada dari Kabupaten Setara ya, dari LBH Oseda, dan banyak sekali orang yang sudah melaporkan beliau. Jadi saya mohon untuk tenang ya. Marilah kita berpikir secara jernih ya. Lagian juga saudara kita yang lain dari suku Batak yang lain, saya setiap hari ketemu di sini dan mereka menyayangkan kejadian ini ya. Mereka sangat kecewa dengan pernyataan Kodrat Sinaga terkait dengan hal yang dia ucapkan terhadap kita sebagai masyarakat Nias. Nah untuk itu saudaraku ya, kita tunggu saja proses selanjutnya. Saya mau katakan bahwa satu-satunya kunci dalam penyelesaian masalah ini adalah ya Pak Yasona. Ya saya rasa dia lebih pantas untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya. Apalagi pada saat ini beliau ya, di Kementerian Hukum dan HAM, jadi ya, beliau sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Saya berikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Nias yang telah membuat laporannya pada polisi, yang telah melaporkan Kodrat Sinaga ini. Ya. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Mudah-mudahan usaha dan upaya kita yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia, dan semoga kedepannya ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk tidak ya, menjadi pemecah belah di antara anak bangsa ini ya. Berkali-kali saya katakan bahwa Indonesia ini unik ya, karena kita hidup dalam keberagaman. Kita terdiri dari beberapa pulau, suku, dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Saya mau katakan marilah kita saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk tidak ya memberikan statement ya yang tidak mengenai saya dalam hal ini. Ya, untuk tidak selalu mengait-ngaitkan saya tentang saudara itu. Ya seakan-akan saya membela dan tidak peduli dengan sesama kita suku Nias. Tidak benar itu bro ya. Ya, saya tidak pernah membenarkan apa yang dikatakan oleh Kodrat Sinaga. Ya, malam ini saya akan ya, mengutuk keras ya pernyataan saudara ya, bahwa apa yang dilakukan saudara itu sudah melanggar, ya, sudah menyangkut isu SARA. Dan ini bisa saja menimbulkan ya, konflik horizontal ya. Sekali lagi ya, saya minta maaf ya kalau misalnya ada ya, tanggapan-tanggapan saya yang kurang berkenan ya. Salam damai, salam toleransi ya. Perjuangan kita belum selesai, dan teruslah berjuang untuk masa depan yang lebih bahagia. Itu saja, terima kasih, dan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.